Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Indra Kurniawan. Kita masih membahas tentang ma'rifatullah. Dan bahasan kita di video kali ini adalah anwa'un mahabbah, jenis-jenis cinta. Sahabat-sahabat sekalian, pembicaraan mengenai cinta, mengenai al-mahabbah, menurut pandangan ajaran Islam, dia berkaitan dengan masalah akidah. Masalah cinta itu bukan hanya berkaitan dengan keterikatan hati antara seorang laki-laki pada seorang perempuan, bukan berkaitan dengan keterpautan hati di antara sesama makhluk. Di dalam ajaran Islam, al-mahabbah ini lebih luas dibandingkan itu semua. Sahabat-sahabat sekalian, al-mahabbah atau cinta menurut pandangan ajaran Islam terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah al-mahabbatu tabi'i, cinta yang bersifat naluriyah, bersifat tabi'i. Yang mendasari al-mahabbatu tabi'i ini adalah asyahwat, keinginan-keinginan yang memang merupakan fitrah. Dia merupakan fitrah dan sunnatullah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas manusia. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dijadikan indah pada pandangan manusia, telah dihiaskan pada diri manusia hubbus syahawati minan nisa. Kesenangan, kecintaan kepada wanita, wal banin, senang kepada anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati, senang kepada harta yang banyak dari jenis emas dan perak, wal khailil musawwamah, senang kepada kendaraan, kuda tunggangan, wal an'am, senang kepada binatang ternak, wal harth, senang kepada sawah ladang. Ini adalah sesuatu yang fitrah. Dan ini merupakan sunnatullah. Kesenangan, ada syahwat di dalam diri kita kepada kesenangan-kesenangan hidup dunia itu. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan hidup di dunia. Namun berkenaan dengan syahwat kepada dunia ini, hubbut tamalluk, adanya kesenangan untuk memiliki dari semua yang tadi disebutkan itu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, jangan sampai kesenangan kepada dunia sebatas untuk memuaskan keinginan. Jangan sampai kesenangan kepada dunia dengan rincian yang tadi digambarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, jangan hanya sekedar untuk bermegah-megahan. Maka Allah mengingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada yang lebih baik dari itu semua. Tempat kembali yang lebih baik dari itu semua, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa al-mahabbatu tabi'i itu adalah sesuatu yang fitrah, tetapi manusia harus mampu mengendalikan kesenangan-kesenangan terhadap dunia itu. Karena sebanyak apapun kita memiliki dunia dengan rincian yang tadi,
maka syahwat manusia itu tidak akan pernah puas. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Hadis dari Ibnu Abbas. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna libni Adama wadiyan min dhahab." Kalau seandainya seorang anak Adam, seorang manusia itu memiliki satu lembah emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, maka dia akan memiliki dorongan, keinginan untuk memiliki lembah emas yang kedua. Kemudian ditegaskan oleh Rasulullah SAW, "Walam yamla'a fahu," tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya, tidak ada yang bisa memuaskan seorang anak Adam, seorang manusia, illa turab, kecuali tanah kubur. Maksudnya kalau sudah mati dia akan berhenti, baru akan berhenti terhadap kesenangan-kesenangan itu semua. Sehingga manusia harus sadar terhadap al-mahabbatut tabi'i ini, bahwa kesenangan hidup di dunia ini adalah fana, tidak kekal. Dan harus pula disadari bahwa hakikat dari kesenangan dunia, apa-apa yang kita miliki dari dunia itu, ini adalah ujian bagi manusia. Ini hakikatnya. Ini yang harus kita pahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Kahfi di antaranya mengingatkan kepada manusia, "Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan, dan agar kami menguji, linabluwahum, menguji mereka, ayyuhum ahsanu amala, siapakah di antara manusia itu yang paling baik amalnya, yang paling baik perbuatannya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah SAW ini mewanti-wanti kepada umatnya, kepada manusia, untuk waspada terhadap kesenangan dunia. Inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia itu khulwatun. Dia ini manis. Khadiratun, hijau, begitu indahnya dunia itu. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah itu telah menjadikan kalian ini, mengangkat kalian ini sebagai khalifah, menjadi generasi yang datang silih berganti di atasnya, di atas muka bumi itu. Fayanzuru kaifa ta'malun. Untuk melihat amalan-amalan kalian di muka bumi ini. Kemudian kata Rasulullah, oleh karena itu kata Rasulullah, fattaqud dunya, berhati-hatilah, waspadalah terhadap dunia itu. Wattaqun nisa, hati-hatilah dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Karena fitnah yang pertama kali terjadi di kalangan Bani Israel itu adalah juga tentang wanita. Ini al-mahabbatu tabi'i, kecintaan yang dasarnya adalah naluri tabiat manusia, dasarnya adalah asyahwat, hubbut tamalluk, senang untuk memiliki sesuatu. Ini adalah fitrah, ini adalah sunnatullah, namun kita manusia harus mampu mengendalikannya. Yang kedua, sahabat-sahabat sekalian, al-mahabbatus syar'i. Mahabbah, kecintaan yang dasarnya itu adalah keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaan, al-mahabbatus syar'i, kecintaan yang terbimbing oleh nilai-nilai, aturan-aturan atau norma agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan al-mahabbatus syar'i inilah yang harus didahulukan, yang harus diutamakan dibandingkan al-mahabbatut tabi'i. Hal ini seperti digambarkan
oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum," katakanlah jika bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, anak-anak kalian, wa ikhwanukum, saudara-saudara kalian, wa azwajukum, istri-istri kalian, wa ashiratukum, kaum kerabat kalian, wa amwalun iqtarabtumuha, harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, kemudian tijarah, bisnis, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, kemudian tempat tinggal yang kamu sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi, lebih kalian cintai itu semua dibandingkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada jihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat ini, sahabat-sahabat sekalian, memberikan arahan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala wajib didahulukan daripada segala macam cinta yang tadi disebutkan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan hidup, memberikan kehidupan dengan segala macam karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna dari segala kekurangan. Maka wajar jika manusia lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kecintaan kepada Rasul. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum." Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi, sehingga aku lebih dicintai daripada anaknya sendiri. Wa walidihi, lebih dicintai dari orang tuanya. Wan nasi ajmain, lebih dicintai dari manusia-manusia seluruhnya. La yu'minu ahadukum. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, sehingga Rasulullah ini lebih dicintai dibandingkan yang lainnya. Inilah al-mahabbatus syar'i, cinta yang telah dibingkai oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, telah dibingkai oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kecintaan yang sifatnya tabi'i, dorongan yang bersifat tabi'i, ini dikalahkan, berada di bawah dari al-mahabbatus syar'i ini. Sahabat-sahabat sekalian, manakala al-mahabbatus syar'i ini telah tertanam dalam diri seorang hamba Allah, maka pada saat itulah dia akan merasakan manisnya iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal yang jika ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan tidaklah dia mencintai seseorang kecuali mencintainya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ayyaqraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukdafa finnar. Dan dia benci, tidak suka untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana dia benci apabila dilemparkan ke dalam api.
Sahabat-sahabat sekalian, al-mahabbatus syar'i ini yang harus kita utamakan. Dan al-mahabbatus syar'i, kecintaan yang didasari oleh iman, ini adalah kecintaan yang kekal. Di akhirat nanti, orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kemuliaan yang agung. Di dalam hadis dari Umar bin Khattab disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia yang bukan nabi, bukan syuhada, tapi para nabi dan para syuhada merasa iri kepada mereka di hari kiamat. Karena kedudukan, ya, kedudukan yang Allah berikan kepada mereka di sisi Allah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, maukah engkau menjelaskan kepada kami siapa mereka itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hum qaumun tahabu biruhillah. Mereka adalah orang yang saling mencintai dengan ruh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala ghairi arhamin bainahum. Dan mereka ini saling mencintai bukan karena ada hubungan kekerabatan di antara mereka, wala amwalin yata'atawunaha, bukan pula karena harta yang saling dibagikan di antara mereka. Fa wallahi inna wujuhahum lanur. Demi Allah, wajah mereka ini bagaikan cahaya. Wa innahum ala nur, dan mereka ini duduk di atas cahaya. La yakhafuna idza khafan nas. Mereka ini tidak merasa takut ketika kebanyakan manusia merasa takut. Wala yahzanuna idza hazinan nas. Dan tidak merasa sedih ketika kebanyakan dari manusia bersedih. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surat Yunus ayat 62. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memperbaiki keimanan kita, membimbing kita semua. Di antaranya adalah memiliki kecintaan yang didasari oleh keimanan. Al-mahabbatus syar'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.